UI kita semakin diakui secara global dan makin leading dalam bidang riset, inovasi maupun pengabdian masyarakat. Kan dari sisi inovasi, kita ini udah di-challenge untuk menampilkan kendaraan listrik buatan anak bangsa. Pencapaian. Sekarang kita akan mengarahkan pada titik-titik yang terus akan kita bina sehingga nanti akan menjadi legasinya UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI, selamat datang di podcast Bincang tentang Universitas Indonesia. Apa kabar nih semuanya? Kita lagi mengalami masa pandemi yang cukup berat ya. Semoga semuanya tetap bisa menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan jangan lupa untuk pakai masker agar kita tetap bisa menjalani hari kita dengan produktif. Saya Kansa Livia yang hari ini tentunya memiliki narasumber yang istimewa banget. Kita bakal berbincang banyak banget, kita akan membahas kisah inspiratif, prestasi, dan sumbangsi UI tentunya di kampus kebanggaan kita, Universitas Indonesia. Eits, tapi Sobat UI, kalau misalnya pengen tahu updatean tentang kita, bisa langsung follow Instagram kita di @univas_Indonesia atau subscribe YouTube kita di UI TV. Nah Sobat UI, pada episode podcast Bincang tentang UI hari ini, kita akan ngebahas tentang Disnatalis UI ke-72, yaitu temanya adalah UI Mengabdi untuk Kemandirian Bangsa. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, kayaknya kita langsung tanyain aja nih ya. Sekarang Caca sudah bareng sama Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Ada Ibu Dr. Gigi Nurtami, Doctor of Philosophy, Specialist Odontologi Forensik Konsultan. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Caca, baik, alhamdulillah. Gimana nih, tadi kita akan ngebahas tentang Disnatalis UI ke-72. Iya, sekiranya ada yang mau Ibu buka dulu. Oke. Saya kasih ucapan selamat dulu ya. Oh boleh, ucapan selamat Disnatalis UI ke-72 dari Ibu Nurtami. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi Sobat UI dimanapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada Universitas Indonesia yang saat ini sedang merayakan Disnatalisnya yang ke-72, yaitu pada tanggal 2 Februari 2022. Semoga UI kita semakin diakui secara global dan makin leading dalam bidang riset, inovasi maupun pengabdian masyarakat, dan UI mampu menghasilkan lulusan yang handal, yang bisa menjadi pemimpin Indonesia maupun pemimpin dunia di masa kini dan masa mendatang. Selamat dan sukses untuk UI. Nah, sekarang saya sudah berada bersama Ibu Tami sebagai Wakil Rektor di bidang riset dan inovasi, bidang 3 ya Bu ya berarti ya. Oke Ibu, kalau misalnya Bu Tami, kalau misalnya aku pengen nanya tentang apa aja sih tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dari bidang 3 yang Ibu jabat saat ini. Oke, terima kasih Mbak Caca atas pertanyaannya. Jadi bidang 3 atau bidang riset inovasi memilih tugas untuk melakukan segala kegiatan yang terkait penelitian atau riset, inovasi dan juga pengabdian masyarakat, sekaligus juga mengelola semua hasil produk luaran dari riset, inovasi dan pengabdian masyarakat. Selain itu kami juga berkewajiban untuk mendampingi para peneliti UI, para inventor UI, para pengabdi UI agar mereka bisa melakukan tugas-tugas riset, inovasi maupun pengmas sampai dengan menjadi luaran yang bisa memposisikan UI pada level yang unggul. Oh, seperti itu. Berarti di bawah bidang 3 atau bidang riset dan inovasi ini memiliki beberapa unit di bawahnya ya Bu? Iya, betul. Kalau misalnya boleh tahu apa aja sekiranya yang di bawahan ini? Di kami itu ada yang pertama Direktorat Riset dan Pengembangan, di mana tugasnya adalah memberikan kegiatan atau meluncurkan kegiatan agar para dosen mahasiswa UI dapat melakukan penelitian. Kemudian Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark itu adalah yang mengelola riset yang ke arah terapan dan juga sampai dengan komersialisasi. Jadi yang menghasilkan prototipe inovasi maupun inovasi sosial. Dan kemudian juga membentuk ekosistem inovasi sampai ke kemitraan dengan industri.
serta Direktorat Pengabdian Masyarakat bertugas menghantarkan hasil-hasil riset dan inovasi kita sampai dengan ke masyarakat. Selain itu masih ada satu direktorat lagi yang fungsinya adalah sebagai supporting unit ya. Jadi yang membantu mengelola produk keluaran riset inovasi dan Pengmas, memfasilitasi untuk segala bentuk administrasi yang diperlukan. Oh, seperti itu. Berarti unitnya cukup banyak ya, dan cukup kompleks yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, Sobat UI, untuk Disnatalis Universitas Indonesia ke-72 kali ini, itu kita mengusung tema UI Mengabdi untuk Kemandirian Bangsa. Jadi Sobat UI harus tahu kalau misalnya Universitas Indonesia itu akan menuju ke Entrepreneurial University. Nah, Bu Tami, hal apa sih yang menjadi petunjuk perubahan bentuk dari, kita kan dari Traditional Mission University terus mau ke Entrepreneurial University, itu kira-kira apa aja sih yang menjadi petunjuk perubahan? Udah OTW nih. Iya. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah sebuah universitas itu bertransformasi menuju tingkat maturitas yang lebih tinggi. Dimana kalau dari sisi riset, inovasi, dan Pengmas, semua hal yang kita lakukan mulai dari riset dasar itu kita ukur, kita harus melakukan sebuah pengukuran agar hasilnya itu memberikan sebuah dampak, tidak hanya yang tadinya hanya akademis, tetapi terasa dampaknya sampai dengan society dan juga bahkan ekonomi. Jadi itu membawa sebuah universitas, entitas menjadi one step ahead yang lebih mature sifatnya. Oh, berarti itu sudah kayaknya sekiranya bisa nih ya UI, ayo kita semuanya bareng menjadi Entrepreneurial University gitu ya Bu. Sekiranya apa aja sih langkah yang mau dilakuin nih sama UI buat ngerubah tadi dari Traditional Mission University ke Entrepreneurial University? Ya, mungkin kalau saya menyampaikannya dari sisi riset dan inovasi ya. Jadi kami ini saat ini harus membentuk suatu ekosistem riset inovasi di mana triple helix kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan industri itu harus kita siapkan koridornya. Jadi peneliti itu dan inventor itu biar bekerja, tetapi koridornya kita siapkan supaya semua hasil itu menjadi sifatnya lebih demand pull. Jadi lebih yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh industri, dan kita memfokuskan para peneliti dan inventor itu untuk tetap bekerja pada jalurnya, tetapi kita menyiapkan wadahnya gitu. Nah, ekosistem seperti ini yang harus kita bentuk dari awal agar suatu hal yang kita lakukan di awal itu tidak menjadi sia-sia atau putus di ujungnya ya, tapi kita bisa menuju ke arah komersialisasi yang dikatakan kemandirian itu ya, bisa menghasilkan revenue gitu, dan bisa dengan sendirinya membawa kemandirian Indonesia dari sisi riset yang menghasilkan dampak ekonomi. Berarti yang menjadi fokus Universitas Indonesia saat ini adalah untuk mandiri, terus berkembang lebih maju, dan nanti bisa memberi perubahan untuk Indonesia ya. Nah Sobat UI, untuk pertama kalinya di tahun 2022 kali ini, Indonesia memegang perhelatan presidensi G20. Wah, ini menarik banget ya. Nah Ibu Tami, apa saja sih kontribusi yang diberikan oleh Universitas Indonesia untuk mendukung konferensi ini? Ya tahun ini Alhamdulillah Indonesia menjadi tuan rumah untuk presidensi G20, dan Universitas Indonesia ditunjuk menjadi mitra dari pemerintah untuk mendukung kegiatan ini. Nah, dalam presidensi G20 itu ada Finance Track dan Sherpa Track, dan kami dari bidang riset inovasi membantu mensupport di Sherpa Track ya. Jadi banyak working group dan engagement groups yang kita support. Kami menurunkan para expert UI masuk ke dalam berbagai working group maupun engagement group, membantu membuat policy brief untuk menjadi bahan yang disampaikan kepada negara-negara G20, dan kemudian juga dalam side events G20 banyak webinar yang kami selenggarakan ya, jadi pertukaran knowledge di antara negara-negara G20, dan selain itu juga ini adalah kesempatan
datangnya investor untuk melirik produk-produk inovasi Indonesia. Di antaranya ada beberapa dari UI yang nanti akan kita kompetisikan atau sandbox-kan ya ke investor dari luar itu. Mudah-mudahan UI mendapat kepercayaan untuk hal ini, dan tentunya kesempatan ini juga sangat dimanfaatkan oleh adik-adik kita ya. Jadi mahasiswa UI itu sekarang pada magang di komite G20 ya. Jadi pada magang, ini kesempatan yang langka ya, mungkin sekali seumur hidup ya. Nah, jadi kita cukup berbangga lah bahwa perhelatan presidensi G20 itu disupport oleh UI ya, baik oleh dosen maupun mahasiswa. Berarti kalau misalnya untuk mengadakan atau mengikuti konferensi perhelatan presidensi G20 ini kan cukup kompleks dan rumit ya Bu ya. Mungkin ada beberapa lembaga atau mitra yang bekerja sama untuk membantu mengembangkan riset-riset selama ini? Ya, jadi kerjasama kita terkait lintas kementerian dan lembaga ya, tentunya sesuai dengan isu-isu strategis yang diangkat ya dalam baik working group maupun engagement group. Tim pakar kita sih cukup solid ya, flagship kita UI membantu pemerintah ya, meskipun itu dari UKK maupun dari fakultas atau dari departemen. Tetapi secara support kita all out ya UI untuk membantu pemerintah dalam perhelatan presidensi G20 ini. Bahkan dari sisi inovasi, kita ini udah di-challenge untuk menampilkan kendaraan listrik buatan anak bangsa. Ya, ini yang akan bocorannya nih akan di launching nanti atau akan diturunkan pada saat perhelatan presidensi G20. Lagi persiapan nih. Itu surprise-nya ya, kejutannya di situ ya. Surprise lagi jadi. Berarti selain, kalau misalnya boleh tahu tadi, selain ada mau peluncuran mobil karya ya, bus listrik. Yes, karya anak bangsa yang pasti ya keren banget. Apa aja sih sekiranya, atau mungkin dari Ibu sendiri, dari tim riset yang Ibu naungi atau Ibu bawahi, punya tujuan yang secara regional kah atau internasional kah yang ada yang mau dicapai? Ya, jadi ini adalah kesempatan kita melakukan engagement maupun kolaborasi dengan baik mitra dalam maupun luar negeri. Ya, kita di luar negeri itu ada mitra akademisi, ada diaspora kita. Nah, kalau kolaborasi ini bisa terjalin, maka dengan sendirinya dalam melakukan riset maupun inovasi, kualitasnya itu menjadi meningkat ya. Ada leverage dalam kualitas dari riset dan inovasi kita. Ini yang kita harapkan. Jadi memang momen ini harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal ya. Nah, tadi juga disebutin di acara konferensi perhelatan presidensi G20 akan ada kejutan ya Bu Tami ya. Nah, Bu Tami, ada nggak sih program-program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat Universitas Indonesia sehingga bermanfaat nih bagi Indonesia itu sendiri? Ya, jadi untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat saat ini, kami menekankan tadi ya, kolaborasi tadi baik dengan kementerian lembaga dan juga CSR dari BUMN atau swasta. Ya, kenapa? Karena memang betul-betul harus menyasar pada masyarakat yang memang dalam pembinaan ya, baik oleh pemerintah maupun swasta, agar sentuhan dari para akademisi ini bisa meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dari masyarakat yang dituju ya. Jadi misalnya pada UMKM gitu. Nah, jadi sasaran kita ini adalah sekarang kerjasama dengan CSR, kemudian kita menyasar pada UMKM dan juga pada desa atau wilayah binaan yang memang menjadi nantinya kami harapkan bisa menjadi legasinya UI gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin sifatnya sporadis ya, di mana-mana gitu ya, tapi sekarang kita akan mengarahkan pada titik-titik yang terus akan kita bina sehingga nanti akan menjadi legasinya UI gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi Sobat UI ternyata memang semuanya tuh sudah diatur sedemikian rupa nih supaya kita semuanya bisa bantu masyarakat Indonesia juga, berguna untuk semuanya dan terus memberikan inovasi yang pastinya keren-keren banget.
Nah, Sobat UI, kita tuh kan sekarang sedang berjuang bareng-bareng ya untuk melawan penularan COVID-19 karena dunia ini benar-benar sedang dilanda COVID-19, nggak cuma di Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Kita lagi bareng-bareng berusaha dengan keras gimana caranya supaya memberhentikan penularan COVID-19 ini. Nah, tentunya Bu Tami, untuk Universitas Indonesia sendiri, ini di bidang 3 riset dan inovasi, memiliki cara nggak atau memiliki rencana untuk membantu Indonesia buat memberhentikan penularan COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Iya, tentunya kita bukan rencana lagi ya, kita sudah melakukan ya. Dari sejak pandemi itu dimulai atau terjadi, maka tenaga kesehatan itu sudah dengan otomatis turun ya, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara melakukan atau menjaga kesehatan ya dalam kondisi pandemi ini. Dan tentunya dari lini riset dan inovasi dikembangkan riset dan invensi yang terkait COVID ya. Jadi misalnya untuk tracing dan testing ya, kita sudah mengembangkan inovasi flock swab, kemudian sekarang ke arah reagen dan test kit untuk SARS-CoV. Kemudian juga kondisi pandemi ini blessing in disguise-nya adalah menjadi wake up call kepada kita bahwa memang sebuah invensi itu akan sangat baik jika dilakukan secara multidisiplin ya. Misalnya contoh, Fakultas Teknik mengembangkan produk ventilator ya, tetapi uji ventilator ini bersama Fakultas Kedokteran kepada pasien gitu ya, sehingga sampai akhirnya sekarang produknya sudah bisa dikomersialisasi ya, sudah terdaftar dan bisa di-purchase dimanapun di seluruh penjuru Indonesia. Nah, kemudian juga kita mendapat penugasan dari pemerintah terkait vaksin merah putih gitu ya, yang sampai dengan saat ini masih dalam pengerjaan. Jadi kita sudah inline ya dengan program-program pemerintah dalam menangani sampai dengan upaya pencegahan dan pengentasan masalah pandemi ini. Selain itu, secara fasilitas UI itu mengerahkan secara all out ya fasilitas kesehatan kita untuk mendampingi pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan juga perawatan terhadap penderita COVID ya. Kita punya RSUI, kita punya klinik satelit ya, kita punya sentra-sentra vaksinasi, kita memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri ya. Jadi segenap fasilitas dan kekuatan UI kita kerahkan untuk terkait hal pandemi ini. Berarti Universitas Indonesia ternyata nih ya Sobat UI memiliki andil yang besar banget, bahkan dipercaya sama pemerintah untuk melakukan inovasi dan terus melakukan riset untuk mencegah penularan COVID-19 ini ya Bu Tami ya. Nah, menurut lembaga pemeringkatan Webometrics edisi tahun 2022, ternyata UI itu kan nomor 1 ya Bu di Indonesia, dan juga melesat nih dari tahun lalu untuk peringkat dunianya, terus kita juga memiliki peringkat di Asia Tenggara. Nah, dari prestasi yang sudah kita capai nih Bu, sekiranya apa aja sih hal yang telah UI lakukan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat Indonesia secara langsung? Ya, tentunya sebuah negara itu akan sangat berbangga bila universitasnya itu masuk dalam peringkat dunia. Ya, artinya dalam di sektor pendidikan itu kita sudah memiliki sebuah kemandirian. Nah, memang UI termasuk dalam peringkat pemeringkatan itu ada beberapa ya, ada banyak lah sebetulnya. Kita masuk dalam posisi yang unggul ya, di Webometrics kita urutan nomor 1. Tetapi ada hal yang memang harus kita perhatikan dengan pemeringkatan ini, yaitu bahwa UI memang harus terus membenahi diri ya, membenahi diri dalam arti meningkatkan kualitas dari semua hasil kegiatan yang dilakukan di dalam universitas, dan kita juga harus selalu update dengan isu-isu global dan strategis yang lagi terjadi di dunia saat ini gitu ya. Jadi sebetulnya pemeringkatan itu membuat kita menjadi, oh kita harus begini loh, kita harus begini, kita harus memperbaiki sektor ini. Itu terus continuous improvement itu yang perlu kita lakukan ya. Dan harapannya tentunya sesuai dengan RPJP kita ingin menjadi unggulan di Asia Tenggara ya, 5 besar di Asia Tenggara ya. Dan insya Allah dengan seluruh segenap daya dari
teman-teman di fakultas, sekolah, vokasi ya, di seluruh unit yang ada di UI, kita akan bisa mewujudkan hal ini. Jadi memang pemeringkatan ini memang di satu sisi memberikan prestis, tetapi continuous improvement itu yang sangat penting gitu. Berarti semuanya tuh harus, tadi yang dibilang seperti yang Ibu bilang, continue improvement. Nah Bu, terakhir nih sebagai penutup, apa sih harapan dari Ibu atau mungkin harapan dari tim bidang 3 riset dan inovasi untuk Universitas Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi? Ya, untuk menjadi lebih baik lagi ya, kita Universitas Indonesia menjadi lebih baik, kemudian juga bangsa kita menjadi lebih baik ya, mendapat tempat terhormat di dunia global ya. Tentunya kita harus terus membenahi diri, melakukan continuous improvement, inklusif ya, terus belajar dan juga agile serta bijak dalam menyikapi segala perubahan yang terjadi ya. Dan mudah-mudahan dengan semangat ingin memajukan UI dan juga ingin mengharumkan nama bangsa, segala upaya yang kita lakukan saat ini menjadi ridho Allah dan kita bisa mengantarkan UI ke posisi yang lebih baik lagi. Nah Sobat UI, ternyata banyak banget ya cerita yang kita dapat dari Ibu Tami kali ini. Kita bisa nambah ilmu juga, terus kita bisa belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pribadi yang lebih baik juga. Tapi Ibu Tami, aku kepo deh, kira-kira ini kan kita lagi berperan melawan COVID-19 nih. Ada nggak sih momen deg-degan selama tahu kanan kiri positif, terus entah dari tim riset sendiri atau dari Ibu pribadi? Iya. Ya kalau positivity rate di kita kan sesuatu hal yang kita tidak bisa hindari ya. Yang penting kita melakukan sebuah tindakan pencegahan atau preventif lah, bisa membawa diri untuk tidak membahayakan lingkungan di sekitar kita. Itu udah prinsip yang penting. Tetapi kalau dari sisi deg-degannya tentunya dari kinerja ya, karena dengan kita banyak dirumahkan ya, working from home, keterbatasan untuk mengakses lab misalnya ya, pekerjaan-pekerjaan riset, inovasi, itu juga membuat deg-degan tercapai nggak nih target kita gitu ya. Tapi setelah 1 tahun, hampir 2 tahun COVID berjalan ya, di tahun pertama setelah kita evaluasi ternyata alhamdulillah teman-teman kita semua se-UI cukup kreatif ya dalam memanage ya kondisi working from home itu ya. Ternyata juga banyak menulis, banyak menghasilkan publikasi yang bagus gitu, catch up dengan kondisi COVID, banyak riset-riset COVID yang kita sekitar berapa ya, sekitar 300-an ya, 300-an publikasi terkait COVID sudah dihasilkan oleh UI. Jadi ini cukup cukup menggembirakan dan sangat membanggakan gitu ya. Di samping deg-degan juga ya. Iya gitu. Tentunya memang ada keterbatasan untuk mengakses fasilitas ya, tetapi tentunya karena riset itu suatu bentuk kegiatan yang juga continuous ya, jadi teman-teman para dosen dan juga bersama mahasiswanya itu tetap bisa melakukan riset, dan kita juga menjadi terbuka dengan komunikasi yang sifatnya virtual ya. Jadi diskusi-diskusi yang di lab pindah ke layar gitu ya, dan kita bisa berinteraksi dengan dunia di luar itu juga melalui layar gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang positif juga gitu ya dari kondisi pandemi ini. Ternyata sangat menginspirasi banget ya Sobat UI. Jadi di samping COVID-19 yang lagi benar-benar menghambat semua aktivitas ya, aktivitas dunia, ternyata masih bisa bekerja, masih menghasilkan publikasi juga, masih membuat riset-riset dan inovasi buat bahkan ngebantu Indonesia. Jadi kepada Ibu Tami sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, saya jujur keren banget sih dan sangat amat menginspirasi. Nah Sobat UI, kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi ya dari cerita kali ini yang mungkin kedepannya akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dan berguna, yang terus mengembangkan inovasi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, untuk Indonesia. Terima kasih juga nih kepada Ibu Tami udah membagikan kisah yang menginspirasi kita bareng-bareng.
Terima kasih kepada Sobat UI sudah menyaksikan episode Bincang tentang Universitas Indonesia kali ini. Di podcast kita yang sangat amat menarik ini, yang membagikan kisah inspiratif tentunya. Kalau misalnya Sobat UI suka sama videonya, langsung di like, boleh langsung share ke teman-teman, bagiin banyak-banyak kisah inspiratif supaya kita sama-sama terinspirasi. Jangan lupa untuk ikutin terus updatean kita di Instagram kita @unif_Indonesia dan untuk subscribe YouTube-nya di UI TV. Nah Sobat UI, berakhir sudah episode kali ini. Saya Kansa Olivia pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga semuanya terinspirasi di podcast Bincang tentang Universitas Indonesia.